Polemik bendera One Piece saat jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menuai kontroversi. Ada yang keras menolak karena dianggap makar. Namun tidak sedikit pula yang mendukung dan menganggap pengibaran bendera One Piece hanya ekspresi dari kreativitas. Bahkan Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan jika pengibaran bendera One Piece merupakan kebebasan berekspresi sehingga tidak ada masalah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam fenomena One Piece? Mengapa setelah ramai ditolak, kini kemudian diizinkan? Kami akan membahasnya bersama saya Anisha Dasuki dalam The Prime Show. Atribut-atribut yang ada motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Look, our pirate mark. Secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Kalau berkenaan dengan kreativitas kawan-kawan komunitas untuk itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Mural anim One Piece di Jalan Kampung Dukundayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anim One Piece. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Selain di Sragen, bendera One Piece juga terlihat berkibar di belakang truk yang melintas di kawasan Bundaran Waru dan beberapa tempat di Surabaya. Mural anim One Piece juga muncul di sejumlah wilayah di kota Solo, Jawa Tengah. Di antaranya di kawasan Kampung Sewu, Jebres, Pasar Kliwon, dan wilayah Kecamatan Laweyan. Gambar One Piece terlihat dibuat warga di Jalan Kampung Losari, RT 4 RW 2, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Menurut warga, gambar dibuat saat bergotong royong menghias kampung menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Menurut Wali Kota Solo, ekspresi semacam ini merupakan bagian dari kreativitas warga dan tidak ada aturan tertulis yang melarang pemasangan simbol-simbol lain selama tetap menjunjung tinggi lambang negara. Apa-apa lah ya, yang penting Indonesia main banding, main gadut koco, main wayang boleh semua, biar tidak menghalangi, semua boleh. Namun fenomena pengibaran bendera animasi One Piece tak selamanya dianggap refleksi dari kreativitas. Beberapa pihak menganggap pengibaran bendera One Piece bisa mengganggu kesakralan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan yang menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa. Namun ada juga yang menyebut bukan masalah yang harus dibesar-besarkan. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, anggota Komisi 3 DPR Firman Subagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini
bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang, bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Bahkan Menteri HAM Natalius Pigai menulis di akun X-nya bahwa mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan RI bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan tidak ada masalah dengan simbol bendera One Piece. Namun, Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat memecah belah bangsa. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Namun makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikan dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Jelang peringatan HUT Republik Indonesia, bendera One Piece semakin masif berkibar. Pemerintah mengingatkan jangan sampai kreativitas mengganggu kesakralan peringatan HUT Republik Indonesia. Dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan adalah misalnya begini, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya memanfaatkan kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi, kan begitu. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih, kan itu yang tidak benar. Dan bendera tengkorak dengan topi jerami belakangan ini banyak berkibar di mana-mana. Namun apa sebenarnya One Piece itu? Kita lihat bersama-sama. Baik, One Piece pemirsa adalah manga karya komikus Jepang Eiichiro Oda. Cerita ini pertama kali dirilis tahun 1997. One Piece bercerita tentang tokoh utamanya Monkey D. Luffy yang bercita-cita jadi raja bajak laut. Nah, selama berpetualang, kelompok Luffy dan kawan-kawan ini menghadapi banyak sekali rintangan dan musuh kuat. Salah satunya adalah pemerintahan dunia dan angkatan laut yang sering menindas masyarakat. Luffy dan kru bajak laut topi jerami ingin menghapuskan penindasan dan membela orang yang lemah. Kita ke slide berikutnya. Nah, bajak laut topi jerami yang dipimpin Luffy sebagai kapten memiliki bendera khas nih. Topi jerami bermakna warisan mimpi. Tulang bersilang bermakna bajak laut. Kita semua tahu kalau bendera bajak laut biasanya gambar tengkorak bersilang. Dan tengkorak tersenyum ini melambangkan semangat Monkey D. Luffy dan kawan-kawan yang membara. Kita ke slide berikutnya. Dan sementara itu fenomena bendera One Piece di Indonesia ini memiliki pergeseran makna. Maknanya berbeda. Di Indonesia bendera One Piece melambangkan kebebasan, kritik, dan perlawanan. Kita ke slide berikutnya. Sementara itu bagi para penggemar dunia One Piece,
Cerita One Piece sendiri memiliki makna kekuatan pada loyalitas, kerjasama tim, dan tekad untuk melindungi orang tercinta. Sebenarnya seperti apa polemik atau kontroversi mengibarkan bendera One Piece di saat memasuki bulan kemerdekaan? Kami akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio The Prime Show. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ada Pak Haryat Moko, staf sus Dewan Pengarah BPIP. Ada juga bergabung melalui sambungan Zoom Arya Novrianus, komedian dan juga penggemar One Piece, serta ada Hairil Halim, media manager Amnesty International Indonesia. Saya ke Bapak dulu, Bapak. Ya. Saya siapa Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, bisa dengar saya? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oh, topinya langsung dipakai ya? Langsung. Oke, baik. Saya ke Pak Haryat Moko. Pak, kalau Bapak dari BPIP, tanggapannya mengibarkan bendera One Piece di bulan kemerdekaan, apakah setara dengan makar? Saya kira kita harus menyikapinya lebih bijak dan kontekstual ya. Oke. Apa yang saya maksud bijak dan kontekstual? Dari satu sisi, ya ada saya mengambil dari dua sisi. Sisi positifnya dan nanti sisi bagaimana apa yang harus dihindari. Sisi positifnya, ini One Piece ini muncul sebagai peristiwa sebuah tindakan simbolik, ya lebih-lebih bagi generasi muda, mereka yang mencintai animasi, ya, yang merindukan suatu keadilan, transparansi, kebebasan berpendapat, ya. Tapi tidak lagi percaya bahwa suara mereka bisa didengar melalui cara-cara formal. Maka mereka masuk dengan menggunakan cara-cara bahasa animasi, fandom, simbol-simbol budaya populer. Ya, dari satu sisi. Dari sisi lain, kita juga nanti akan melihat bagaimana kesakralan dari lambang negara, yaitu bendera merah putih. Ya. Nah, saya ingin melihat dari satu sisi dulu ini yang sebagai ekspresi simbolik, ya. Bagaimana bisa menyalurkan suatu kerinduan akan kebebasan, akan transparansi, akan sebagai suatu bentuk didengarkan itu. Yang pertama, fiksi itu adalah media kritik yang aman. Mengapa fiksi, saya sebut media kritik yang aman? Oke. Fiksi adalah media kritik yang aman. Apa yang saya maksud? Kalau situasi di mana lembaga-lembaga resmi tidak memberi ruang aman untuk kritik, dan juga UU ITE itu pasalnya pencemaran nama baik atau tuduhan hoax, maka dengan One Piece ini menjadi alat perlawanan yang aman dan simbolik. Jadi tidak ada unsur, kalau saya tidak melihat adanya unsurnya penodaan atau merendahkan cuma bendera. Sarananya salah. Mungkin caranya nanti ada komunikasi. Saya akan menunjukkan ada 5 cara yang mungkin anak-anak lebih ini atau adik-adik ini caranya berlebihan gitu. Atau enggak? Pengungkapannya berlebihan. Gampangannya gini loh, anak yang ingin menarik perhatian. Tapi mengapa selama ini saya ngomong begini nggak didengarkan? Oke. Ini cara saya ngomong, saya ingin didengarkan, tapi saya tidak punya maksud sama sekali untuk merendahkan bendera. Itu. Saya ke Mas Arya. Mas Arya, Anda setuju ketika favorit Anda nih disebut sarana untuk mencari perhatian? Tadi sedikit banyak saya setuju dengan pendapat Pak Haryat Moko ya, kayak memang akhirnya bendera One Piece atau bendera topi jerami ini jadi sarana masyarakat untuk apa ya? Kalau mencari perhatian mungkin konteksnya banyak tuh. Mungkin ya dari kritik tentang apapun itu memakai simbol itu. Kalau saya tidak setujunya, kalau akhirnya si One Piece ini disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Kalau sebagai fans ya, karena One Piece sendiri adalah manga yang netral, tidak berhubungan dengan politik apapun. Oke. Tadi benar dalam ceritanya memang dia melawan pemerintah dunia yang oknum ya, tidak semua di sana juga jahat, tapi ada juga yang baik, tapi melawan oknum. Disebutkan juga ada Nico Robin yang membaca Poneglyph. Ini Poneglyphnya bajunya saya pakai ya. Ada sejarah yang hilang. Mungkin banyak juga masyarakat kita yang merasa relate dengan kejadian-kejadian di One Piece. Wah, sama nih kayak yang gue alamin sekarang.
gue ekspresikannya dengan simbol ini deh. Tapi kita nggak pernah bisa tahu arti orang-orang yang mengibarkan itu apa, karena beda-beda pasti. Saya sendiri kalaupun ngibarin bendera itu ya maksudnya karena saya suka aja sama animenya, tidak bermaksud untuk makar. Itu buat saya terlalu konyol sih, kayak kok bisa anime dianggap sebagai makar tuh terlalu liar banget pemikirannya. Tapi kalau dianggap kritik mungkin bisa, mungkin benar tadi karena tidak bisa berbicara, suara tidak didengarkan, akhirnya mengkritik memakai simbol itu. Tapi lagi-lagi saya bilang One Piece sendiri sebenarnya netral, tidak ada tujuan tertentu. One Piece sendiri adalah manga yang indah banget, manga yang lucu banget, manga yang bagus, menyenangkan, pertemanannya ada di sana, mengajarkan banyak hal. Luffy sendiri tidak ada niatan untuk memberontak. Dia mungkin bajak laut. Tapi ini mungkin saya sedikit jelasin soal One Piece-nya. Luffy sendiri bajak laut konotasinya negatif untuk masyarakat umum, tapi Luffy sendiri tidak pernah berbuat jahat. Dia sangat baik, justru dalam perjalanannya dia menyelamatkan teman-temannya dari kezoliman, istilahnya kezoliman yang ada di pulau atau negaranya tersebut. Dan ketika bendera itu dikibarkan oleh Luffy di suatu pulau, artinya pulau itu dalam perlindungan Luffy. Artinya tidak ada penjahat yang berani macam-macam di pulau itu. Jadi memang One Piece ini maknanya positif banget. Makanya sayang banget ketika oknum-oknum yang menggunakan simbol ini sebagai alat politik tertentu atau sebagai simbol yang wah, ayo kita gantikan bendera merah putih. Nah, itu juga saya juga nggak setuju. Bendera merah putih itu selalu di atas segalanya. Sebagai warga Indonesia, bendera merah putih selalu nomor satu. Tidak bisa digantikan dengan bendera apapun. Jika ada yang bikin narasi kayak itu sudah jelas salah sih. Makanya saya tadi banyak banget setuju sama Pak Ratmoko, dan saya penasaran nih. Tadi kan bilang ada cara lain, ada 5 cara. Kira-kira caranya apa tuh selain mengibarkan benderanya? Karena menarik juga sih, mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman yang suka One Piece. Jadi bisa mengikuti cara Bapak gitu. Dan gitu aja sih, gitu dulu ya sebentar. Baik, saya ke Mas Hairil. Mas Hairil tadi Pak Haryatmoko menyebutkan bahwa sebenarnya fiksi adalah media kritik yang aman. Karena sejauh ini memang tidak banyak ruang kritik yang aman. Tapi kritik di ruang aman saja kok diresponnya berlebihan. Apakah ini tanda insekuritas? Kita akan bahas usai jeda, tetap di The Prime Show.